Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, hari ini kita ingin bikin video lagi. Tapi sebelumnya selamat datang kembali di channel Kal Vlog atau Kal L Khairullah Anwar Lutfi Vlog atau Kal L Khairullah Anwar Lutfi Channel. Masih dengan konten yang sama tentunya. Ini jalan hijrahku, dan insyaallah hari ini kita akan mewawancarai salah seorang ikhwah, Mas Rizky Cipta namanya kalau tidak salah. Kita akan ambil faedah nanti dari cerita hijrahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan ini mungkin episode yang keberapa ya, ini yang ke-8 mungkin, episode ke-8. Dan ini berurutan ya, 3 hari berurutan. Hari Selasa wawancara Mas Didit, Rebo sambil on the way pengajian Banjarbaru wawancara Mas Muhammad Alfian. Dan hari ini Kamis kita mau wawancara Mas Rizky Cipta, dan kita janjian di Masjid Imam Syafi'i jam 9 kurang 2 atau 3 menit. Dan Mas Rizky ini kalau nggak salah dia bilang tadi malam kita janjian, dia rumahnya di Handil Bakti ya. Waduh, lumayan jauh. Mudah-mudahan dia ini tidak keberatan untuk berbagi cerita ya. Cukup menarik sepertinya cerita hijrahnya, karena di beberapa pengajian dulu pertanyaan-pertanyaannya cukup bermakna, keingintahuan dia akan banyak hal ya. Akan mungkin syubhat-syubhat yang pernah ada di benak dia. Berarti kalau di Handil ya berarti dia mungkin aktifnya ya di Masjid Utsman bin Affan lebih banyak. Tentunya video masih dengan GoPro Hero 5 Black, dan pakai adapter original juga bawaan dari GoPro, dan mic masih dari Boya yang tipenya shotgun. Kayaknya di episode 6 dan 7 saya perhatikan cukup jelas atau lebih jelas dibandingkan episode 5 yang terlalu banyak noise. Makanya kita lanjut dengan settingan ini. Mudah-mudahan ya nggak perlu beli alat-alat lagi, cukup dengan yang ada. Dan terima kasih untuk semua donaturnya ya, donatur GoPro-nya, kemudian stabilizer gimbalnya, walaupun sekarang sedang saya tidak pakai karena bawaan dari GoPro sudah ada stabilisasinya sedikit. Juga untuk adapter mic, semuanya nih sumbangan pemirsa. Semoga harta mereka diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Silau ya. Mudah-mudahan Mas Rizky sudah standby. Mas Rizky sudah standby ya, sudah nungguin dia. Aduh, silau nih ya, itulah kenapa selalu bawa kacamata. Salam, Tan. Kita mau wawancara dulu.
Masuk ah. Masuk. Kira tamu jauh Ustaz. Hah? Iya. Lama banget. Anak nyari waktu kosongnya kemarin susah, kemudian juga Oke. istilahnya peralatan juga belum cukup mumpuni lah sekarang. Cukup siap lah, cukup bagus. Sit bel. Astaga. Antum naik sepeda motor? Oke, next. Ada motor Ustaz. Iya. Nah kemarin tuh lupa. Gimana kalau antum naik Grab aja gitu. Habis itu wawancaranya itu anak antar antum pulang. Oke, kita muter-muter ya. Aduh. Kemarin tuh ini teter nih 3 hari nih. Hari Selasa Mas Didit, Rebo, Mas Alfian. Oke. Sekarang kami santai. Ya, menu-menuin bikin stok Iya, dulu lah. stok Nanti baru diedit. Oke pemirsa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Berjumpa kembali bersama saya di Kalvlog atau apa itu ya, Kal-L lah ya, Khairullah An-Nalufi channel. Ini untuk konten channel YouTube pribadi dan temanya ini jalan hijrahku. Ini episode 8. Wah, bersama kita sudah ada siapa nih? Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Ana Rizky Cipta Bangun. Rizky Cipta Bangun. Rizky Cipta Bangun. Tapi biasa dipanggil Eki. Eki. Iya. Kayak anaknya Haji Bambang dong. Aduh. Umur berapa ah? Umur Umur jalan 32 tahun. 32. Oh, siap. Tahun ini. Insyaallah. Berarti 78 ya? 78, tua banget. 88 ya? 88. 88. Atau ingat umur anak soalnya. Oke, 88. Siap. Sudah menikah ah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah punya anak juga? Masih belum dikasih Ustaz. Alhamdulillah. Tapi udah menikah berapa lama? Hampir 7 tahun. Oh, Masya Allah. Iya. 7 tahun. Wah, cukup lama ya. Oke. Nah, kita mulai dari situ deh. Oke. Kan kalau biasanya perempuan kalau perempuan ya Oke. itu 1 tahun telat aja sejak menikah, kemudian nggak hamil-hamil, luar biasa itu tantangan. Apa ya, kalau ketemu kan orang mesti nanya ya. Iya, Ketemu orang pasti, mesti Ustaz. nanya, keluarga, teman. Gimana istri antum menghadapinya? Cukup Awal- menyakitkan ya awalnya. Menyakitkan saat sering curhat. Menyakitkan. Iya. Tapi biasa kalau ulun ngasih tahu yang penting kita berusaha aja dulu. Ya, Tapi ya. kadang usah terlalu dipikirkan gitu. Ya, Maksud ya, ulun, ya. Insya Allah kalau Allah berkehendak Bisa. ulun Yang penting tetap usaha. Nah, usaha. itulah namanya tawakal, tetap usaha. Sisanya serahkan kepada Allah. Terus 7 tahun ya. Sebagian ikhwan mungkin ada nggak cara pandang yang antum kasih ke istri, artinya ada orang yang lebih lama daripada kita dan juga belum dikasih gitu. Ada nggak? Oh iya gitu juga ya. Ulun Iya. ceritakan ada yang 12 tahun kan Iya, Ustaz. iya. Tapi ulun lebih ngajarkan kita bersyukur walaupun kada Allah misalnya takdir kita kada bisa anak. Ya. Tapi ulun menanamkan kita bersyukur, maksudnya kita belum bisa anak tapi kita masih diberi Allah kenikmatan yang lain gitu. Iya, contohnya ya pasangan itu kenikmatan sendiri. Ada orang kan belum punya gitu kan. Ada orang aduh subhanallah yakni paras ada, harta ada, jodohnya belum ada. Iya. Ya baguslah cara pandangnya ya. Artinya lebih banyak bersyukur karena masih banyak nikmat yang lain. Tapi tetap usaha. Tetap usaha. Karena dia anak itu kan jejak ya. Pasti orang pengen ketika di antara tujuan menikah ya pengen punya keturunan. Kita pengen punya jejak yang baik ketika mereka jadi anak yang saleh atau salehah. Sip, bersabar terus. 7 tahun ya. 7 tahun. Terus tapi kalau rada pribadi nih ya, tapi kalau secara medis antum berdua sehat ya. Soalnya kakak Ana kayak gitu juga, sehat dia sama istrinya dari tahun. Nah, ini contoh yang lain nih. Kakak Ana itu yang nomor 3
dia dan istri sehat karena sudah cek. Itu dari tahun 2002 saya belum dikasih saya. 2002. Dari 2002. Luar biasa nggak? Tapi waktu itu Ana menceritakan ke kakak, ini juga cerita ke Anton. Tapi kayaknya di majelis juga pernah Ana bawa sebagai motivasi ya. Ana punya teman namanya Ustadz Muhammad Wasito, mungkin ma'ruf. Ustadz Muhammad Wasito itu punya kakak ipar, kakak kelas Ana juga, namanya Ustadz Uton Fauzi. Jadi dia naksir sama adiknya teman, oke? Nikah selesai. Nah, adiknya Ustadz Uton Fauzi ini namanya Fauzi. Nah, ini yang sedang bermasalah. Dia sama istrinya sekian tahun menikah, kok nggak dikasih gitu ya. Akhirnya mereka beranikan diri cek kesehatan. Tak taunya, jadi mereka di Klaten. Paling dekat mungkin bagi mereka mungkin Jogja ya, ke Jogja. Tak taunya begitu dites di lab, hasil labnya kata dokternya dengan berhati, Anda berdua mustahil punya anak. Wah, itu down sekali. Nggak tahu apa alasannya, yang jelas disebutkan spermanya mati kah, sel turunnya apa kah, saya nggak ngerti alasannya. Jelas secara ilmu kedokteran Anda berdua mustahil punya anak. Cukup jatuh ya, apalagi perempuan ya, down sekali kan. Di antara kebanggaan perempuan bisa ngasih keturunan dong buat suaminya. Tapi mereka nggak putus asa, nanya ke Ustadz Muhammad Wasito sebagai adik ipar, gimana nih Ustadz? Ayo usaha lagi. Akhirnya coba lagi ke Semarang, ke lab yang di Semarang. Hasilnya sama. Dengan berat hati dokternya juga bilang, aduh Anda mustahil punya anak. Tapi mereka nggak putus asa karena konsulnya ke orang yang tepat. Gimana nih? Apalagi yang harus kami lakukan? Udah lah, istilahnya tetap berusaha. Habis itu berobat, kata Ustadz Muhammad Wasito. Dan di antara pengobatan yang disarankan Ustadz Muhammad Wasito itu Tibun Nabawi ya, konsumsi madu setiap hari, kemudian habah sauda juga, kemudian ditutup dengan air zam-zam tiap hari sambil doa. Taunya jalan sebulan, kalau enggak 2 bulan. Istrinya itu terlambat haid, tapi keluar dari istrinya itu cairan hitam gitu kan. Kan perempuan paling ngerti dengan darah haidnya kan, warnanya, kehangatannya, baunya, mereka paling kenal dengan darah mereka. Ini bukan haid, ini totonya. Ya kita cek yuk, kata suaminya. Diceknya itu ke lab yang ada di Jogja yang kemarin mengatakan mustahil. Begitu dicek di sana, mereka juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Gimana Pak hasilnya Pak? Aduh, ini sudah di luar kuasa kami, katanya. Kenapa? Istri Anda ini hamil gitu. Waduh, dia hampir nggak percaya kan? Ini dokter yang sama kan? Mengatakan bahwasanya dia berdua mustahil punya anak. Akhirnya mereka ke Semarang dengan dokter yang sama dan lab yang sama juga. Sama, mereka juga, aduh ini sudah di luar kuasa manusia, katanya. Karena dia sendiri yang ngecek kan. Istri Anda ini hamil itu. Sekarang anak ketiga kalau nggak salah. Masya Allah. Artinya itu motivasi. Orang yang disebutkan secara medis mustahil aja, dengan kita tetap ikhtiar, Allah kasih itu. Ya. Mungkin kalau untuk antum dan istri mungkin jadi bahan introspeksi ya. Kenapa ya kita kok belum dikasih kayak gitu? Ada sebagian orang itu, bukan sebagian, ada orang lah pokoknya, karena entah suaminya atau istrinya tuh gimana ya, sudah menikah tapi nggak suka anak kecil, mungkin nggak dikasih. Tapi ada yang suka tapi belum dikasih juga. Itu segelintir orang saja. Aduh, jadi situ udah ya, istri sudah. Antum dulu lulusan apa sih? Karena lulusan SMA aja. Oh, SMA. Tapi sempat kuliah tapi berhenti. Berhenti karena menikah? Enggak. Bukan. Karena enggak. Ada sesuatu lah ya. Ya, ada sesuatu lah. Berhenti. Kalau istri Ana unik lagi, dia kuliah tahun kedua. Itu di tahun kedua itu sebelum Ana maju itu dia nolak 3 atau 4 orang dengan alasan masih pengen kuliah. Oke? Ini jadi saya yang cerita nih, bukan saya wawancara. Begitu Ana maju, totonya dia izin sama orang tua, "Bah, berhenti kuliah aja deh, nikah aja deh," kata. Kocak juga. Kemarin katanya pengen kuliah, sekarang pengen berhenti. Jadi istri Ana nggak selesai itu, dia tuh di Unlam. Antum di Unlam juga? Iya. Oh, di Unlam juga. Fakultas apa? Ilmu sosial dan ilmu politik. Iya. Siap.
Habis itu sekarang berarti apa kegiatannya? Anu ya, antum punya usaha ya? Ya usaha, Alhamdulillah. fokus usaha aja sekarang Ustaz. Iya, enak usaha itu. Iya. Jadi bos. Walaupun kecil-kecilan tapi bos. Nggih jadi Ustaz. Waktu ibadah enak. Kasihan loh sebagian teman-teman yang ya itulah jalan mereka Iya. jadi karyawan. Kadang-kadang syukur kalau pimpinannya memudahkan kita beribadah. Kadang-kadang Iya. ada yang susah teman-teman untuk Iya. beribadah. Kalau belum mengalami juga Ustaz. Oh, pernah antum pernah jadi karyawan? Sebelumnya memang karyawan di mana-mana udah kerja Ustaz. Oh, nggih, apa aja? Yang di Dutamo itu kan Antum pernah kerja di pernah Utama? apa, terakhir dulu di hotel Ustaz. Ini di hotel di seberang ini Ustaz. Mana nih? Perumnas. Hotel apa? Oh, anu. Global ya apa? Bukan. Hotel di Perumnas. seberang pokoknya adalah Iya, hotel iya. tersebut. Kok Terakhir anak di Perumnas situ. kok global sih? Iya, iya. Oh, situ ya. Iya, terakhir. Iya, iya. Situ hotel di situ terakhir Ana sebelum tahu di pengajian lah. Iya, Pengajian iya, iya. Ana di situ dulu pengajian ini. Artinya antum waktu kerja di situ dapat beberapa kesulitan ya? Iya. Iya, iya, iya. Namanya juga karyawan ya. Iya, apalagi Nggak hotel leluasa, Ustaz. apalagi hotel ya. Iya kan 24 jam kan Ustaz. Kita Oh, sip-sipan Ustaz. Kadang anak kan sampai malam. Oh, Abang sini dari malam turun jam 11 malam, pulang pagi jam 7 pagi. Iya. Aduh. Buka sahur di hotel, buka aja di hotel juga. Bentar, antum puasa nggak nih? Bun? Antum puasa nggak nih Kamis nih? Enggak. Enggak. Oh ya, kita beli sarapan ya. Ini aja, drive thru aja. Beli apa kayak beli burger kayak beli twister kayak. Antum nggak alergi ayam kan? Enggak. Soalnya ayamnya hidup ya. Iya. Baru alergi Ustaz. Siap. Kita sampai situ dulu. Antum kerja, oke. Kak, anu fokus kerjaan antum sekarang apa? Barbershop ya? Barbershop aja Ustaz, Oh, iya. fokusnya. Alamatnya di mana? Di Jalan Cemara Raya Ustaz. Arah Cemara mau ke Raya. kampus Uniska belok kanan. Sekarang kan satu arah. Oh iya iya. Oke. Apa namanya? Bang Brewok. Bang Brewok. Tuh pemirsa. Khususnya yang laki-laki, khusus laki-laki kan ya? Iya, khusus Namanya juga laki-laki, barbershop ya. Iya. Mau potong Khusus rambut. laki-laki. Nah, sini nih. Aduh. Kak Rizky. Bang Brewok Iya, Bang Brewok. barbershop di Jalan Cemara ya. Cemara. Usaha sendiri. Mananya itu sama aduh apa ya? Karena pernah di situ. Di samping antum tuh bukan yang itu ya? Yang nganuin arloji? Iya itu, Ustaz. Samping itu ya? Iya, di situ. Iya, Ana pernah Rumah makanya. kayu. Iya, rumah kayu, iya. Iya. Ini kayaknya punya Mas Rizky kayaknya, tapi Ana yakin enggak. Tapi udah lama anak situ benerin jam Oh. karena tali jam rusak, mau beli yang originalnya sudah jam jadul. Ya udah dah dipakai pakai anyaman, Pakai anyaman. Iya, ancaman situ. Bagus. Iklan juga nih buat rumah kayu. Kong sini rumah kayu. Untuk teman-teman yang arlojinya talinya sudah putus, kemudian jadul ya tipenya ya, mau beli nggak ada lagi, udahlah pakai anyaman aja lah. Udah kerja, sekarang punya barbershop. Antum berarti kalau sholat Ar-Rahim dong, paling deket ya. Iya. Ar-Rahim. Iya. Itu saya enaknya saya kalau dagang, kita punya waktu bisa ngatur sendiri lah. Oh, iya, Ustaz. Wah kalau udah karyawan, syukur kalau karyawannya juga pimpinannya mendukung ya, Iya. yang ngingatkan yuk sholat yuk, wah enak tuh. Yang tujuan hidup kita beribadah kok malah susah, kan mencari rezekinya cuman selingan doang. Iya, Ustaz. Aduh ya Allah. Nikmatnya tuh luar biasa. Iya iya iya. Iya. Bisa beribadah kayak kajian kan ulun kan Iya, bisa kan. Nah sekarang masuk kajian nih. Awal antum kenal kajian. Awal Anda kenal- ingat dulu antum awal-awal tuh sering bertanya. Kan awal-awal antum dulu gitu ya, sering bertanya. Iya, enggak Ustaz. Mungkin banyak subhat di kepala antum ya. Benar Ntar Ustaz. awalnya dulu. Iya, awalnya dulu Ada yang mengenalkankah atau kenal sendirikah? ulun cari sendiri Ustaz. Oh, Ana iya. cari sendiri. Itu kan karena anak ini apa namanya? Beberapa pemahaman tuh anak pelajari udah Ustaz. Oh antum ikut sana sini ya? Pelajari semua udah sampai internet, sampai pemikiran Khawarij itu pernah anak pelajari juga. Masuk blognya Iya, iya. lagi Ustaz pernah. Iya iya. Tuh bacain tuh semuanya ya. Bacain semua. Bukan ke pengajian macam-macam ya, tapi Enggak. antum baca ya. Iya, Oh. Soalnya iya, kan iya. Antum surfing semuanya gitu ya. semuanya, Oh, semuanya. Iya 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 iya. Apa Terus terus berapa lama tuh sah?
antum istilahnya surfingnya itu baca-baca? Lumayan Setahunan lama, lebih ya? Lama ya? sampai ana mau masuk ormas tertentu tuh pernah Ustaz. Oh iya. Ormas tertentu lah pernah masuk, sudah pernah deket juga sama ustadznya. Tapi nggak menemukan apa yang ana cari gitu Ustaz. Siap. Nggak menemukan apa yang ana cari, jadi udah Tidak menjawab gitu ya? tidak menjawab. Tarik, Jadi kita break dulu. Lanjut, kita nunggu 5 menit katanya. Antum surfing, habis itu pengen masuk ormas, dan antum sudah deket sama ustadznya bahkan. Iya. Udah Tapi nanya-nanya. banyak yang ada di benak antum nggak? Berapa? Siap. Nggak terjawab ya? Iya, nggak ada terjawab. Maksudnya nggak terjawab, Nggak memuaskan? nggak memuaskan Ustaz. Malah ada yang satu ketika ana bertanya, ana udah ngikutin kan Ustaz, kayak konflik Islam, perang iya, Islam tuh ana iya. ikutin udah semua. Iya, iya, berita-berita Sampai ana tahu itu ya. kayak jihadis apa semua tuh malah belajar. Jadi ana bertanya konflik Masih ya Mbak? di itu nggak memuaskan jawabannya Ustaz. Siap. Jadi kok ana yang lebih tahu gitu maksudnya. Oh, lebih paham ente ya? Iya, peristiwa masalah Syiah itu Ustaz. Oh, Sunni Syiah. iya. Oh, sampai situ ya antum ya? Iya. Ana udah pelajar situ kan. Nggak memuaskan, jadi udah ana terombang-ambing lagi Ustaz. Tapi ada satu titik yang lucunya ketika ada posting kan anak kan masuk blog-blog yang jihad itu Ustaz ya. Ada satu di mana ana lupa baca ya. Berarti berapa kengeriannya Wahabi. Apa artinya? Apa? Kengerian Wahabi. Kengerian Wahabi. Iya, kengerian Pokoknya Wahabi. ada pop up gitu ya? Iya, pop-up. Nah, itu. Terus? Tapi ana nggak tahu Wahabi itu apa. Oh iya. Wahabi Artinya itu- dari semua yang pernah antum baca, ini baru nih? Iya, baru Wahabi. Kalau Salafi Wahabi kan. Tapi yang Salaf Wahabi itu apa gitu kan. Yang lain-lain Wahabi itu yang apa gitu. Iya. Karena Ini buka apa nih? apa ini Wahabi ini. Ternyata dilihat kan, tapi Anda sudah tahu itu kan terjadi antar konflik sesama jihad di sana Ustaz. Kan jadi yang ya antara kelompok-kelompok lain Ustaz. Siap. Jadi satu kengerian itu yang kan anak kan suka ngeliat video kengerian itu Ustaz. Yang kayak eksekusi semuanya lah. Iya. Ternyata kok sini sama-sama ciri-cirinya sama, kalau Islam berjenggot kok saling bunuh gitu loh. Iya. Itu yang Tambah bingung lagi itu antum kan ya? muslim kan itu Ustaz. Iya. Pas anak klik cari Wahabi itu, nah di Wahabi itu muncul ustadz salaf Ustaz. Begitu antum klik. Ini YouTube ya? Iya, terus anak cari video. Ini vlog, ini website dulu ya? Ya website dulu, kemudian terus? cari di YouTube kan. Wahabi. Ternyata muncul ustadz. Tapi bukan ceramahnya, tapi ininya Ustadz, memenya Ustadz. Dalam arti yang mencela beliau-beliau. Mencela Ustadz Dedongkot Wahabi di Indonesia kayak gitu-gitu Ustadz. Ada Terus, beberapa ustadz lah, kayak Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, Ustadz Khalid Basalamah itu. Anak buka, tapi anak lihat pertama itu, terus kemudian ceramahnya anak lihat. Pertama Ustaz siapa antum lihat? Ustaz Khalid? Bukan, Ustadz Firanda? Firanda. Oh, Ustaz Firanda. Terus ada Ustadz Yazid. Ustaz Yazid. Itu yang paling top up elemen Ustadz. Yang paling atas ya, karena di- filenya di- paling banyak di searching. Di Iya. searching, yang maksudnya yang dicela beliau-beliau itu kan Iya. dicela. Paling banyak dicari karena Iya. banyak celahannya. Ya, Iya. Jadi Siap. Wahabi ini suka mengkafirkan apa segala hal tuh. Jadi anda cari ceramahnya lagi Ustadz. Pas ada ceramahnya kok Itu berarti zaman-zaman Ustaz Firanda masih kenceng-kenceng ya? iya Ustadz. Kencang-kencang. Kan Ustaz Firanda sekarang jauh lebih bijak ya, Iya. lebih santai. Iya. Kalau santun dulu tuh lurus, cuman intonasi mungkin bam. Iya. Siap. Lanjut. Terus kemudian anak buka ceramahnya kayak seperti Ustadz tadi, yang Ustadz yang kayak Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid tuh anak lihat isi ceramahnya, kok mereka semua Tidak seperti yang didudukan. iya, itu bukan yang paling jelas itu mereka kalau Allah kalau Rasul itu Ustadz. Alhamdulillah dari kecil itu anak tuh nggak pernah diajarkan fanatik sama tokoh, sama abah. Abah sama mama apa backgroundnya kalau kita sebutkan ormas? NU Muhammadiyah. Kan kalau anak kan abah NU, mama Kalau abah Muhammadiyah. itu inget ulun sekolah di Muhammadiyah SD. Oh, iya, Ustadz. Tapi sama. abah kalau ditanya, kalau anak kan kecil di Jawa Ustadz, di Jakarta. Siap. Jadi kan Muhammadiyah NU anak tanyain itu udah dari dulu sebelum abah meninggal. Iya. Anak sering tanya, abah Muhammadiyah atau NU misalnya kan. Abah Muslim, nggak pernah ngejawab
Oh iya paham. Nggak pernah Iya, ngejawab Abah Muhammadiyah, Abah NU, Siap. tapi beliau tuh ngajarnya seperti itu Enggak ngajarinnya. kebanyakan orang tua berarti. Kan kadang-kadang orang tua tuh Iya. dia kamu ini loh. Hmm. Siap. Lanjut. Nah itu jadi anak terdidik dari dulu tuh Untuk kalau tidak fanatik ya. tidak fanatik sama seseorang gitu, sama tokoh, tapi fanatik lah, masih ingat sama Allah dan Rasul. Abah itu dulu masih ingat. Iya. Oh, itu ada di benak antum ya. Ya, jadi makanya kalau Akhirnya ada titik-titiknya kesambung nih sama usaha-usaha yang nonton. Ini kayak jar Abah dulu nih gitu ya. Iya. Jadi setelah kalau misalnya ada yang ngikutin ini Ustadz lah, tapi ada yang salah misalnya kok di hati ini kok cari-cari ada nggak Rasulullah seperti ini? Oh nggak ada, anak tinggalkan. Jadi anak nggak keras gitu Ustadz. Iya. Maksudnya nggak terlalu keras lah untuk Iya. menolak. Oh ini ada hadisnya nih. Sampai antum downloadin nggak tuh file-filenya tuh? Atau antum tonton gitu aja habis itu nggak sampai level antum downloadin ya? Makasih. Ada sebagian. Ada downloadin Ustaz. Ada orang nggak di belakang? Nggak ada ya? Pegang dulu. Sebagian antum downloadin ya? Iya. Mumpung nggak ada orang. Biasa, bayar parkir. Terus lanjut sih. Makanya sampai anak bercita-cita juga mau berjihad tuh ada juga Ustaz. Waktu itu ya? Iya. Masya Allah. Masih ada foto-foto. Antum berarti kenal itu tahun berapa sih kalau boleh tahu sih? Yang seperti perihal gitu Ustaz. Itu tahun-tahun 2012 13 ya. Iya, sekitar awal-awal pencahnya konflik Suriah dong. Iya Ustaz. Iya kan ya? Iya. Iya. Oh, itu ya titiknya ya. Sampai tahun segitu rasanya. Terus lanjut, masih browsing nih. Ya. Masih nonton nih. Iya, masih nonton. Makasih. Terus sampai itu tadi yang anak bingung nih, nggak ada jawaban gitu loh. Yang benar-benar Islamnya ini, maksudnya yang ulun berpikirnya dari dulu kayak gini Bang Ustaz. Kok Islam kok banyak kok beda-beda Ustaz. Oh, beda-beda ya. Kayak kayak masing-masing kan kok berkelompok-kelompok ya? Kayak oh ini saya pemimpinnya ini, saya ini gitu loh. Iya. Kalau ulun berpikirin apakah benar Rasulullah dulu tuh ada kayak gini, ulun berpikirnya gitu simpel gitu aja Ustaz. Tapi begitu antum lihat ustaz-ustaz kajian salaf, waktu itu antum taunya Salafi Wahabi, ya pendapat antum apa waktu itu? Kok hanya kok nggak seperti yang dituduhkan sih, kayak gitu doang atau gimana? Atau mulai ada simpati atau gimana? Itu anak langsung ini Ustaz, kok nggak seperti yang dituduhkan, dan ternyata ilmiah itu Ustaz. Oh iya. Maksudnya nggak pendapat pribadi kan. Iya. Mesti dalil ya. Dalil yang dianukan. Yang dikedepankan. Iya, dikedepankan perkataan para ulama kan. Iya. Itu yang mau bikin anak kayak tersentuh. Oh, ini kok bener ya, ada benernya ya gitu. Iya. Ada benernya Ustaz. Pada saat itu anak bilang nggak omong kosong gitu ya. Nggak omong kosong gitu loh, maksudnya ilmu gitu loh, semua ilmu. Anak lihat background ustadznya, anak belajar sampai backgroundnya anak pelajari Ustaz. Kuliah di mana? Ya nih. Di anak lihat Madinah. Oh, ini kan kota Rasulullah, anak bilang nih. Nggak mungkin salah, anak bilang. Anak bilang nih. Ternyata anak pelajari sampai berapa lama tuh ya, anak liatin dulu videonya semua sampai anak mau langsung turun ke kajian nih kayaknya. Di mana? Ada di Banjarmasin. Oh iya. Artinya yang kayak gini ya. Iya. Yang terus, kayak gini ada nggak yang pemahaman kayak gini, tapi belum secara ini tahu tentang manhaj salaf tuh apa. Belum tahu. Masih. Tapi ya yang masuk. Tapi antum sudah banyak nonton ya. Iya, udah banyak nonton. Terus perkataan ada salah satu ustadz, ana lupa, tapi yang yang masuk akalnya itu ini Ustadz. Yang benar itu apa sih? Ini kelompok yang benar, pemahaman apa yang paling benar? Ya dari pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Karena para sahabat itu yang menyaksikan, melihat pada mereka turun ayat. Ya, itu yang itu siapa yang ngomong tuh? Atau dari tontonan juga antum ambil ini nih kita? Itu anak pas ngaji di MIS kalau ada salah itu Ustaz. Oh, artinya ntar antum kan waktu itu mencari. Iya, mencari. Nah, ketemunya Masjid Imam Syafi'i itu gimana? Itu mencari sendiri Ustaz. Oh, browsing ya? Browsing sendiri, kajian
sunnah gitu. Oh gitu ya. Kajian sunnah. Nah, apa namanya? Jadi ada jasa juga gugur sama antum ya. Iya. Tapi yang lucunya gini loh Ustaz. Gimana? Sebelum itu tuh masjid Imam Syafi'i itu dibilang aneh, sesat. Oh iya. Artinya itu masuk dulu ya, info itu sudah masuk udah antum dulu. ya. Soalnya anak kan kerja di ini Ustaz, di dekat Imam Syafi'i juga kan, ini hotelnya. Oh, iya, Dan anak iya. kan pernah mau belajar juga, salah Iya, satu iya. teman lah. Nah itu yang nggak masuk akal, soalnya ngajak pengajian juga kan, ngaji di mana saya belum bilang kan dulu. Terus teman anak bilang ini. Tapi Oh jadi teman antum sudah ada yang ngaji di MIS duluan? enggak ada, bukan di MIS, tapi bukan. dekat di MIS pengajiannya. Oh iya, siap. Bukan di MIS. Tapi kan itu yang enggak, menurut Anda enggak enggak ada jawaban, Banyak enggak masuk akal pengajian, ya. Siap. Terus unik juga ya. Iya, Nah, terus dikatain yang masjid Imam Syafi'i itu aneh gitu loh. di antaranya Misalnya infonya kayak yang karpet bersihin? Enggak ya, bukan enggak. itu ya. Yang kayak ini aja sih Ustaz, kayak sembayang beda. Oh, sembayangnya beda. Iya, sembayang beda. Mungkin merapatkan saf tuh mungkin Ustaz ya. Oh, mungkin bagi mereka itu beda. Iya. Memang itu perkara khilaf, Iya. tapi khilafnya itu mu'tabar dalam artian rapatnya itu harus nempel atau enggak. Tapi kan perintahnya memang rapat. Iya. Yang diperdebatkan harus Iya. nempel atau enggak. Bagi orang itu aneh gitu ya. Iya. Iya. Terus ini banyak pakai cadar gitu loh. oh, hitam-hitam akhwatnya katanya, hitam-hitam. Terus apa namanya? Tapi banyak sih tuh rame pakai mobil-mobil katanya ceramahnya. Iya. Oh yaudah, tapi kan anak kayak mungkin kayak Ahmad Dia kayaknya bilang gitu, ada juga bilang Gitu ya. Iya. Ahmad Dia kayak gitu. Kayak aman dia. Ya, kayaknya aneh tuh Ustaz. Jadi, Padahal kan tapi udah. Iya, tapi segelintingan aja kan Ustaz, segelintingan aja. Udah anak nggak irawin. Tapi pada saat teman anak tuh mau ngajak, maksudnya anak kan mau ngaji tempat dia, tapi dia cerita tentang ya kayak ceritain dulu Ustaz. Iya. Anak nggak percaya kan? Iya. Kayak nggak masuk di akal. Patokan anak pokoknya Rasulullah. Rasulullah aja nggak kayak gitu loh. Siap. Oh, anu ya. Apa istilahnya? Secara akal sehat aja antum nolak ya? Nolak udah. Iya. Rasulullah aja kok nggak kayak gitu nih kok, melebihi Rasulullah, anak bilang kayak gitu kan. Udah nggak ini udah terombang ambing lagi Ustaz. Pas sudah itu ya tadi yang terakhir tuh ada yang masalah yang Wahabi itu tadi, konflik Sunni Suriah itu. Ini belum kemis nih, belum ya? Belum. Iya. Belum ke Masjid Imam Syafi'i waktu itu ya? Belum. Oh, terus. Terus ada searching Google, ada kan banyak berentetan masjid Ustaz. Heeh. Kan anak udah tahu maksudnya yang ini kan masjid ormas gitu loh. Bukan maksudnya masjid yang sunat, kayaknya bukan menurut anak bang. Iya, pada iya. saat itu Ustaz, ini ormas nih, masjid ormas gitu loh, ormas. Siap. Itu yang satu itu Di Ustaz. bawah ormas lah pokoknya. Iya, bawah ormas pokoknya. Sudah. Terus ada satu masjid yang Imam Syafi'i ini nggak ada embel-embelnya Ustaz. Gak ada embel-embelnya ya. Tertarik kan. Di mana masjidnya nih, di mana, di Deket antum kerja tatonya. Iya. Ada tuh cari masjid itu sendirian Ustaz, keliling-keliling. Oh, iya. Siang-siang panas tuh, masih inget anak. Cari sendiri, muter-muter sampai ke dalam-dalam nggak dapet. Pas kebalik malah kelihatan. Soalnya nggak kelihatan kayak masjid awal-awal itu Iya. Ustaz, di depan SMCP 19 itu. Iya. Oh, Karena cuma ada menara tapi nggak ada kubah. Iya, nggak ada ini ya. Ini nih masjidnya nih, ulang nih. Pada saat itu, anak-anak itu ada daftar pengajiannya kan Ustaz. Oh iya, di billboard gede ya. Iya, mesti ingat itu kajian kitab tauhid tuh Ustaz. Pertama Oh, kali. itu pertama kali antum hadir ya? Ustaz Ahmad Zainuddin. Iya. Ingat sekali. Nah, di situ yang makin yakin tuh pas Antum nyari itu hari apa tuh kalau bisa ingat harinya? itu pada saat hari Rabu itu. Hari Rabu antum nyari, malamnya antum hadir berarti. Iya, kalau nggak Kan salah. itu malamnya kan? Iya, malamnya, Malam Kamis. Ustaz. Iya. Anak, iya. Luar biasa. Entar, itu udah nikah belum? Udah Oh, Ustaz. udah nikah ya? Iya. Udah. Ini kayak 2013. Oh, siap. Terus? Ya, terus anak turun nih ngaji nih. Turun. Pas saat turun. Bawa istri nggak? Nggak. Enggak. Sendiri waktu itu ya? Iya, sendiri aja Ustaz, sendirian. Karena masih masih ya celana ini lah Ustaz, maksudnya. Standar lah. Standar. Pas datang tuh disambut lah Ustaz. Oh ya. Ya disalamin Ustaz. Kaget kan, assalamualaikum, disalamin. Siapa tuh kalau bisa antum ingat siapa orangnya? Enggak inget lagi Nggak Ustaz inget, orangnya. pokoknya Iya. ada Kalau yang di luar menyambut lah ya? pertama di luar disambut dulu, ada di perwuduan. Dikalungin bunga nggak? Enggak ya. Terus. Terus ditanyain namanya siapa, di apa namanya rumah di mana. Sampai anak masuk ke dalam masjid, bayang. Terus ditanyain lagi tuh, banyak yang nanyain masih
kayak Mas Abdurrahman tuh termasuk. Iya, iya. Mas Rahman Sulai. Oh, di Iya. episode 1 dia. Beliau Luar tuh biasa. yang menyambut Ana termasuk. Luar biasa Mas Rahman. Semoga Banyak diberkahi pokoknya yang ya. pada itu menyambut. Nah setelah sekali kajian itu yang benar yang yakin. Baru ini- kali tuh antum inget bab apa tuh? Itu waktu itu bab apa Ustaz Ahmad? Sudah sampai bab apa waktu itu itu kita tahu itu? sudah Udah tengah- lebih. tengah-tengah Iya, ya. udah setengah lebih. Dapat buku nggak waktu itu antum? Dapat dikasih Dapat buku, ya? Ustaz. Kasih iya karena memang Iya. dibagikan. Pas ya sampai yang baru pertama kali ngaji, anak tunjuk tangan kan, dikasih buku kitab tauhid itu kan. Iya iya. Anak dengerin Tapi ceramahnya. udah tengah-tengah ya, berarti Iya. bab apa tuh bab sihir mungkin ya? Iya, iya kalau nggak salah. Terus Terus isi dakwahnya itu yang bikin anak makin yakin itu loh. Iya, iya, Ini iya. yang bener nih. Dalam artian Ustadz Ahmad bilang kayak gini dulu, fanatik jangan kepada anak, pada Allah dan Salah. Rasulullah. Iya. Anak bisa salah, juga kata Ustadz Ahmad. Pokoknya ikuti yang kalau Rasul pemahaman para sahabat. Nah di situ Ustadz Ahmad juga menjelaskan yang masalah kenapa pemahaman para sahabat. Itu yang bilang, oh ini masuk akal, anak bilang nih. Dan sebelumnya ada info itu di benak antum ya. Iya. Jadi, pemahaman tuh seperti ini gitu ya. Iya. Akhirnya terus di stasiun itu anak lagi tentang Imam Syafi'i. Terus ya tertemu Pian juga Ustadz di rukun iman. Oh waktu itu rukun iman ya. Iya. Iya. rukun Udah lama iman. banget ya. Makanya di dua itu kan anak yang turun kajian subuh Iya. juga, terkadang subuh. Sebut tafsir. Iya. Tafsir. Ustadz Ahmad juga beli. Tapi Pian itu juga. antum masih kerja di hotel ya? Itu anak udah mulai ini udah ini Udah Ustadz. berhenti ya? Udah berhenti. Udah berhenti. Terus Antum anak- sejak nikah berhenti? Enggak, anak enggak. dulu nikah kan 2013 Ustadz. Di awal itu lu kerja di hotel. Oh iya. Sampai siap. 2016. Siap, 2016 tuh anak, nah di 2016 tuh anak kerja tempat teman Ya, barbershop. Barbershop. Nah itu udah agak nyaman tuh kelonggaran anak beribadah tuh enak Ustaz. Enak. Teman anak tuh nggak ngelarang. Iya. Teman ngaji juga? Enggak, temen dulu. Oh enggak ya. Dari dulu temen dari dulu nggak Siap, pernah siap. ngelarang. Mau beribadah sholat silahkan, mau Siap. ngaji, mau ngajian silahkan, nggak ada Siap, ngelarang. Yang penting ada waktu kerja, Iya, yang break penting ibadah ya silakan. Iya, ada kasih tahu kabar lah pokoknya. Nah di situ tuh baru deh apa namanya, Anda mulai yakin dah udah mantap. Oh salap baru tahu gitu loh mana Ah. salap tuh apa. Makanya kan Anda sering bertanya kan sama Pian Iya, Ustadz iya. tentang pemahaman. Waktu itu kita buka pertanyaan langsung ya, nggak pakai kertas waktu itu ya? Iya pernah. Iya, Ustadz, makanya iya. itu kan Ana lihat antum tuh kan karena waktu itu ada tanya jawab langsung, nggak pakai Iya. kertas. Iya. Iya ingat masih Iya, pakai iya. mic dulu. Antum waktu kemis ada nggak ketemu teman antum lama gitu atau siapa gitu? Enggak ya? Kemis, alhamdulillah ada Ustadz. Ada ya? Eh, Artinya teman antum temen zaman di- dulu, di- tapi dia udah ngaji duluan. Di pergaulan ada Oh, si gitu. ini Z itu Ustadz Rizky Akbar. Oh, Rizky Akbar. Iya. Rizky Akbar itu kan kita perkumpulannya kurang lebih sama Ustadz. Iya. Wah, berarti antum anak band ya? Ya, Siap. Nanti kita bongkar lagi di situ ya. terus sampai di mis sampai di MIS itu dan ya menginspirasi nih jamaah. Ustadz itu di Ustadz Ahmad kan ceramah beliau, dakwah beliau. Oh ini yang anak benar itu karena turun lagi kan besoknya kan hari Kamis tuh Pian. Ana ya syarah usul iman. Ya Dapat buku nggak? dapat kasih Pak. juga Ustadz. Iya dibagi. Kasih juga tuh. Nah itu ini juga Ustadz, maksudnya oh ini Ustadz Ini pondasi sama loh. nih, ya. Maksudnya masing-masing sama Ustadznya, maksudnya yang diajarkan tuh kalau Allah kalau Rasul. Iya. Jangan fanatik dengan anak bisa keliru gitu loh, Iya, tapi iya. lihat apa yang disampaikan gitu. Iya. Sama Siap, gitu siap. Ustadz, nggak ngajarin fanatik untuk fanatik Fanatik sama kepada si ustadznya. ustadznya, Iya. kepada Nah itu yang syekhnya. yang makin anak yakin oh Iya. ini bener nih, maksudnya seperti ini gitu loh Iya, ininya iya, apa iya. namanya pemahamannya. Seharusnya iya. Iya seharusnya. Akhirnya anak udah nggak ngikutin lagi yang kayak Yang masalah. Iya yang masalah-masalah. Udah berhenti browsing. Browsing udah nggak lagi. Oh ini yang bener. Istri gimana? Nah istri Nanggepi awal-awal itu awal istri antum ngaji. itu ya tadi istri itu juga taunya wahabi juga. Iya. Artinya dia juga dapat Nah, info miring sebelumnya iya. ya. Bahkan dulu sebelum anak hijrah tuh juga bahaya dulu istri anak tuh hampir ini Ustadz. Oh, aneh dia hampir termakan dengan Syiah kalau nggak salah. Oh iya, masya Allah ya. Iya, tapi anak udah pelajar Syiah tuh udah tahu Ustadz. Oh, Udah tahu iya. udah Syiah tuh gimana itu. Ada ininya. Jadi udah anak backup duluan istri anak. Siap. Tapi yang masalah
Wahabi itu, istri Ana masih yang Belum ini, ya. belum tahu. Habis itu antum ajak ke masjid juga? Enggak, belum. Soalnya kan istri Ana tuh bekerja juga. Oh, kerja Ustaz. waktu itu. Oh, ya, Masih kerja sampai sekarang, Ustaz. Oh iya, siap. Tapi sekarang alhamdulillah pemahamannya udah enggak lagi. Dulu udah sama-sama kayak Ana juga lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan. Memang niatnya udah pengen ngaji setelah berhenti kerja nanti entah tahun ini. Oh, kayaknya nih kalau kembali ke cerita antum awal bisa jadi karena antum belum punya anak ini loh, karena istri antum kerja capek lelah, artinya pertemuan antum tidak terlalu berkualitas kan. Kerja ya, iya kan sampai sore ya. Iya capek, antum juga kerja. Nantilah sih mungkin ada waktunya gitu ya. Istilahnya mudahan ada rezekinya juga. Bulan madu aja sih, umroh bulan madunya. Amin. Program umroh sekali program ini, program hamil. Amin. Ya, terus Miss sudah, antum lanjut ngaji sudah, ada teman tapi antum ketemu Rizky Akbar itu dia nggak pernah ngajakin ya, padahal dia udah ngaji duluan ya, atau dia pernah ngajakin, atau dia ada sedikit ngasih info gitu? Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Ketemu di situ aja? Iya, ketemu di situ aja, kaget juga Ustaz. Ente sini juga? Ente di sini juga. Terus yang Akbar, tadi cerita, oh ternyata sama kita, maksudnya cari. Rizky juga cari-cari kesana kemari juga dia. Iya, sama di saat posisi hidup menurut hampa gitu, kosong, nggak ada. Bisa dikatakan hampa ya. Hampa. Kalau kemarin, anda potong sorry, Ak Alpian itu dia ngerasa begitu ibunya meninggal, kehidupan tuh emang begini ya, artinya mau kapan lagi saya berubah, kok hidup saya kan gini-gini aja, kata Ak Alpian. Mungkin videonya juga ketika kita bikin ini, videonya sudah tayang. Tiap hari saya tahu kegiatan saya habis ini, gini-gini aja sih dia bilang. Gini-gini dalam artian kok saya nggak jadi hamba yang taat gitu. Dia tersadarkan sendiri. Ya gitulah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pencarian ya antum ya. Kalau Ana sama kayak gitu juga, saya mikirkan maksudnya kalau Ana wafat tuh apa yang Ana bawa. Siap. Orientasinya sudah bagus lah ya. Sebelumnya tuh mungkin duniawi doang ya. Iya, duniawi. Pokoknya sambil nih, kan dibeli nih. Sorry ya, bukain lah. Untuk ambil yang burgernya, karena yang twisty-nya. Twisty itu yang pakai ini, yang pakai apa? Pakai tortilla. Nah, yang lonjong sip. Ambil sarapan. Formatnya emang gini kok. Jalan-jalan, muter-muter, tapi berbagi faedah. Terus waktu antum ngaji dulu, seingat aneh tuh apa ya, pokoknya ada syubhat-syubhat di benak antum pertanyakan semua ya. Oh iya Ustaz, yang sesama salafi itu juga ada juga Iya. Ana juga ya tanyakan kan dulu sama Pian dulu kan. Ya. Syubhat itu ada juga kan, tapi alhamdulillah masih Allah bimbing Ana. Artinya perbedaan yang ada dengan teman-teman sesama salafi tidak seruncing itulah. Artinya dalam bab fikih aja nih, cara pandang yang berbeda. Di antaranya mungkin kayak kita menggunakan media kayak gini. Mereka enggak, kita kajian pakai video, mereka enggak, gitu-gitu aja lah. Insyaallah kalau pemahaman sama-sama lurus, insyaallah amin, sampai mati lurus. Amin. Oh ya, kalau antum berarti teman sama Rizky, berarti antum ada background musik juga ya? Iya. Antum main instrumen juga? Kadang main Ustaz. Apa, gitar ya? Gitar, drum bisa juga. Oh, Masya Allah. Nah itu gimana? Kan begitu antum ngaji, sampai bab itu masih Ustaz. Nah. masih ya, anak kan visi band juga masih tuh Ustaz. Padahal sampai mau rekaman tuh kalau nggak salah. Level sampai mau rekaman ya? Iya. Ana saya level sampai audisi band pembuka pas band saya. Dulu di Jakarta. Iya. Aduh. Tapi ya gitulah.
bukan jalan kita. Tapi ana setiap langkahnya itu ana izin sama mama. Ana kuliah di Livia. Tapi masuknya siang karena kelasnya nggak cukup, sebagian dimasukin siang. Paginya kan kosong. Mak, ana nelpon mama tuh. Pagi kosong, Mak. Kenapa? Pengen kursus musik ya, Mak. Apa? Ana kan dari kelas 4 SD udah main drum juga. Mau kursus drum, Mak, biar tahu not balok. Mama tuh nggak ada yang larang-larang. Ya udah katanya. Tapi bisa jadi di balik itu beliau doa supaya Anda nggak apa gitu ya. Tapi beliau nggak ngelarang sih. Tentunya ketika kursus, berarti kan komunitas kita musisi kan. Anak ketemu tuh sama drummernya pas band sekarang. Dulu Sandi dulu dia masih di UCAM tentunya. Terus waktu di Chicks tuh kalau misalnya ana ada uang aja, ana kursus double pedalnya sama drummernya Voodoo kan. Tapi kan nggak ada duitnya. Terus ya pokoknya ketemu musisi kan. Akhirnya ada tawaran waktu itu kerja di nightclub, ngisi musik di nightclub kan udah jamming juga ana ngejamnya sama malah instrukturnya kan. Ana datang cukup pagi gitu, setengah jam sebelum ana sudah datang. Ngejam yuk katanya, sama ini apa instruktur gitarnya. Udah ngejam 2. Habis itu dapat tawaran. Waktu itu pokoknya nggak dapat keyboardis kalau nggak salah. Tapi ana tuh bilang juga, Mak, ini ada kalau misalnya jadi, wah bakal main musik di nightclub. Ya nggak apa-apa. Mama tuh nggak apa-apa terus. Tapi mungkin beliau mendoakan, mudahan nggak sukses kan kita nggak tahu ya. Sampai akhirnya itu punya band di Jakarta. Wah kalau di Jakarta tinggal modal sepeda motor sama duit ongkos aja kan. Jakarta tuh kalau ke pasar seni, aduh gratis nonton musik terus. Mau jazz kayak apa kayak, wah tinggal duitnya aja. Kok di daerah mungkin nunggu, ada konser apa nih. Sekarang mau ada Dewa ya. Siap. Antum udah beli tiket? Udah, Set. Aduh, nanti ada Noah juga di Banjarbaru. Nah, dapat aja info tuh. Terus Mak mau audisi, Mak. Apa itu audisi? Itu, Mak, nanti kita dinilai. Kalau misalnya kita lulus jadi band pembuka sebuah konser. Oh ya udah, nggak apa-apa terus Mama itu. Anak bilang terus. Tapi bukan jalannya ya, sudahlah selesai. Tapi ya pernah lah istilahnya. Pernah bermusik, pernah jingkrak nonton konser ya. Ya udahlah, lewat lah. Tapi anak cukup parah. Artinya anak udah tahu. Anak kan begitu anak di Lipi ya, saya. Anak kuliah di Lipi ya. Anak bukan orang awam. Cukup parah sebenarnya. Masuk siang itu di tas anak tuh kitab-kitab dan stick. Syukur teman-teman nggak ada yang kepo buka tas isinya apa gitu. Ada stick, ada Rubik, kuliah apaan ya? Ya gitulah. Sudah masa lalu lah, selesai. Sekarang kan antum gimana antum menghadapi begitu tahu haram ya? Itu pertama itu gimana ya? Kayak ada pengingkaran juga ya. Aduh kok kayak gitu ya? Iya, kok aduh. Padahal lagi asik-asiknya ini. Memang ada kenikmatan di situ saya kita. Iya, ada kenikmatan. Apalagi kita bisa main instrumen, kita bisa mainin alat. Orang kalau cuma dengerin doang lebih mudah meninggalkan. Tapi kalau orang bisa main alat, aduh beratnya saya. Nikmatnya itu lain nikmatnya. Nikmatnya soalnya. Anak kelas 4 SD udah ngeband sama bandnya kakak anak yang SMA. Tapi yang di zaman itu lagu-lagu Halloween gitu kan yang muda-muda aja. Mereka latihan waktu itu awal-awal albumnya Slang kan. Mereka latihan aja. Mereka bawain lagunya memang. Ada yang ngasih tahu drummernya, Kak, 1 kali aja ketuk bawahnya bassnya. 2 kali dek, 1 Kak. Oh iya ya. Wah, ini adiknya siapa nih katanya? Wah, adiknya Judin tuh katanya. Kakaknya suruh Judin. Tawan dia katanya. Terus. Ya ini sih kayak gimana ya, kayak kok haram ini kenapa haram kan? Iya. Berarti waktu antum browsing nggak sampai bab itu ya antum nonton ya? Pembahasan para ustadznya ya? Kalau di masalah musik tuh Anda tahu bukan dari mana salaf awalnya, dari yang lain malah dari gitu? ormas. Toko ormas.
ada sebagian bilang musik itu kan haram, tapi beliau menyatakan kalau selama memanuk kebaikan itu nggak masalah. Itu syairnya bagus gitu ya, iya, motivasi orang untuk iya, kebaikan. iya. Itu kalau yang haram itu yang ngajak keburukan. Iya. Tapi itu lama tuh. Tapi Ana nggak terlalu mendalami hal itu, kayak sekilas aja gitu loh. Yang masih itu sekilas, udah nggak. Itu ada. Bahaya juga loh syubhatnya, dan akan sangat melecehkan kalau misalnya kita praktekkan selawatan tapi underground, kan aneh loh. Iya. Itu terjadi. Udah terjadi tuh Ustaz. Terjadi udah. Iya ya Allah. Yang penting baik. Kata-katanya baik tapi musiknya ya untuk sebagian orang mereka menikmati ya. Kalau Ana enggak. Ini musik apa ini? Keras banget. Dulu artinya cikal bakal munculnya musik underground kan kita ngikutin. Wah, ini kok keras banget ya. Oke, lanjut. Gimana antum menaklukkannya? Pertama menaklukkannya, kalau Anda setiap anak berpikiran pasti baik apa yang dilarang gitu Ustaz. Anda pikiran gitu sih, kayak mau ngambil hikmahnya Ustaz, kayak berpikiran positif sendiri. Ketika dilarang pasti ada keburukan di baliknya gitu ya. Anda berpikiran positif sendiri Ustaz. Pokoknya hal yang kita nggak tahu kenapa ini dilarang, tapi Anda berpikiran pasti kayak cari yang positif gitu loh, kayak iya. Wih bener juga kenapa dilarang ya. Kan kalau misalnya kita terlalu ini kan jadi terlena ini ya, itu Anda berpikiran seperti itu. Kalau setiap hal yang misalnya Anda nggak tahu nih kenapa jadi nggak boleh gitu loh, belum tahu hukumnya apa yang jelasnya, Anda berpikiran kayak gitu. Dan memang betul-betul melalaikan sih. Aduh, apalagi antum misalnya di level pengen menghafal Al-Quran, aduh nggak bisa bertemu dua hal itu, nggak bisa. Sebagian orang ada yang katanya bisa tetap mendengarkan musik, tetap bermusik tapi hafal Quran. Terus apa manfaatnya untuk Anda Al-Qur'annya? Bahkan Anda pernah dengar ada yang hafal 30 juz tapi tetap dengerin musik. Nggak usah 30 juz, ente berarti nggak paham Luqman ayat 61 aja, ente nggak paham berarti. Ngapain 30 juz? Kan sejarahnya, ini faedah ya, kayaknya Anda pernah sampaikan di majelis deh. Luqman ayat 6 itu, dan ada sebagian orang yang lebih mendahulukan, memprioritaskan perkataan kosong, maksudnya itu lagu, musik, nyanyian untuk menyesatkan dari jalan Allah. Kan sejarahnya kala itu orang-orang kafir Quraisy, mereka puter otak gimana caranya ganggu dakwah Nabi Muhammad. Diejek nggak mempan, ceramahnya diganggu nggak mempan, orang pengen dengerin ceramahnya dihalangin nggak mempan, tetap aja ada yang masuk Islam. Itu diantara caranya juga adalah mereka sewa penyanyi perempuan, budak tapi penyanyi. Akhirnya setiap ada orang yang ada ketertarikan dengan Islam, mereka arahkan sini aja, dibawa ke penyanyi itu. Kemudian penyanyi ini ya, kasih minum, kasih makan, habis itu nyanyikan dia nyanyian. Habis itu orang itu didoktrin, ini nyanyiannya lebih indah dibandingkan yang dikatakan si Muhammad SAW. Kamu dengerin ini aja. Jadi itu tujuan awal untuk mengalihkan orang dari mendengar dakwah, lagu dan musik, makanya Luqman itu tuh. Dan sekarang juga sama, muter-muter aja ya, nggak jelas muternya. Terus balik ke antum sekarang. Artinya antum menakar sendiri ya, ini pasti untuk kebaikan saya sebagai hamba gitu ya. Iya, sebagai, dan kayak kalau kayak gitu, kalau di keramaian itu kita pasti akan lebih mementingkan itu Ustaz, kayak misalnya sebuah acara. Ada yang lebih penting lagi bisa kita lalaikan itu Ustaz, demi kita untuk bisa tampil. Siap. Biasanya seperti itu Ustaz, maksudnya saya pernah ngalamin itu gitu loh. Band antum di Banjar cukup terkenal? Cukup. Teman-temannya udah pada ngaji semua atau mereka lanjut? Lanjut Ustaz. Ya, berarti mereka kehilangan gitaris ya. Vokalis Ustaz. Oh, vokalis juga? Iya, vokalis. Oh, antum main instrumen plus nyanyi juga? Kadang. Oh, kayak James Hetfield dong antum. Tapi enak vokalis. Tapi apa genrenya? Rock. Ya. Standar lah ya. Kayaknya sampai sekarang juga cewek-cewek tuh kalau di sekolahan, di kampus, sama anak basket, sama anak band ya. Iya. Ujiannya luar biasa.
Tapi sama istri anak kan ketemunya di komunitas musik gitu. Jangan-jangan istri antum keyboardis ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Luar biasa. Apalagi ya? Ngerokok? Antum ngerokok nggak dulu? Ngerokok Ustaz. Pecandu kan Ustaz. Iya. Tapi Anda udah berhenti sebelum itu. Soalnya kan Duluan mana berhentinya rokok sama berhentinya musik? rokok. Rokok duluan ya? Iya. Rokok dulu. Awal-awal ngaji masih nggak? Kan kayak ikhwah kita atau Alfian. Udah enggak ngerokok Dia lagi. 6 bulan pertama ngaji tuh masih curi-curi dia di rumah ngerokok. Sulit ngelepas Bang Ustaz. Iya, apalagi udah candu ya. Nah, itu hal pertama juga sih karena sakit. Oh, Ustaz. antum sempat sakit. Iya, karena Berarti parah dong untuk umur antum. Sakit karena rokok berarti antum. Wah, Ya, hari itu kan berapa bungkus ya? Begadang, anak kan Oh, begadang iya, ya, Ustaz, dari sore ya sampai subuh. Iya. Begadang terus kan. Terus satu titik balik juga sih Ustaz, maksudnya Iya. mau belajar agama itu dari pertama yang lebih itu dari titik itu juga sih. Itu yang berpikiran juga Anda kalau Iya. satu saat Anda nih meninggal dicabut nih, nggak bawa apa-apa nih. Iya, dalam keadaan buruk. Iya, maksudnya nggak ada sholat aja jarang banget Ustaz, seminggu Sholat sekali. tapi ya bolong-bolong ya. Seminggu sekali. Jumatan doang. Iya. Masya Allah. Orang subuh Wah, saya ini nikmat banget sih. Antum bisa sholat tuh nikmat banget. Ustaz. Sama Alpian tuh kemarin tuh gitu dia. Sebelumnya ya bolong-bolong. Kalau Mas Rahman, kalau antum nonton videonya, dia level yang nggak sholat. Iya. Ikut kajian yang sudah sampai level nggak apa-apa nggak sholat, hatam. Hatam yang udah menyatu saya. Wah, luar biasa ya Allah. Nabi Muhammad aja masih sholat sih. Nah, itu pernah juga Ustaz. Karena kan itu tuh pernah yang itu juga pernah. Iya, Jadi iya. itu yang bikin anak nggak jadi pengajian itu karena itu Ustaz. Oh, nanti kalau sudah sampai level ini nggak Iya, apa-apa nggak nggak usah sholat. iya, Itu nggak soalnya- masuk di antum ya? Iya, enggak, soalnya udah menyatu. Iya. Karena bilang Rasulullah aja sembahyang. Kenapa jadi ada sholat sunnah gitu kan? Iya. Rasulullah sembahyang nih kok nggak melebihi Rasulullah, nggak Nggak sholat. ini, nggak Maksudnya yang sunnah aja Nabi Muhammad masih lakukan. Iya, Ente Ustaz. nggak sholat. Iya. Simpel ya, pemikiran Simpel. antum berarti simpel ya. Karena gitu aja pikir kok melebihi Rasulullah gitu loh. Rasulullah itu masih sembahyang, kita loh yang manusia biasa ini kok Dia Rasul jelas surganya ya. jelas surganya. Kok kita yang bilangnya nggak ini udah, oh ini anak bilang ini sama kayak Ana nih males nih. Iya, kalau memang kita malas ikut yang seperti itu cocok banget. Iya. Cocok banget. Wah, ini jiwa saya. Iya. Ana aja yang nggak jarang sholat pikiran kayak gitu Ustaz. Hmm. Oh ini males nih sama kayak Ana nih. Tapi dalam market mengingkari hal itu gitu Ustaz, dalam Iya, hati. iya. Oh nggak masuk di akal Ana bilang nih. Karena waktu itu Ana karena berat hati aja masih sholat itu kayak susah, Iya. rada males banget. Makanya seminggu sekali Jumatan doang sholat. Jumatan doang ya. Iya. Itu juga telat ya. Iya itu juga telat Ustaz. Udah mau komat baru Udah mau datang. Pulang duluan Ustaz. Aduh ya Allah. Udah assalamualaikum langsung cabut. Mahal sih hidayah antum sih. Harus disyukuri itu ya Allah. Sama Mas Rahman tuh juga. Wah, ini mahal sekali Ustaz katanya. Dulu anak nggak sholat katanya ya Allah. Ada orang kan kalau antum lihat jamaah juga sebagian ada yang pakai kursi. Iya. Dulu ada yang pakai alat bantu. Tapi mereka ke masjid. Waduh, kita yang sehat walafiat nggak sholat. Iya Ustaz. Iya, orang-orang yang sakit Iya. tuh mendambakan pengen sholat berdiri, Iya. mendambakan pengen sholat yang sempurna. Kita yang sempurna malah enggak. Aduh, berat sih di hari kiamatnya. Orang-orang yang kayak gitu memberatkan kita karena kita sehat, mereka padahal sakit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz. Sampai sekarang ini malah enggak, ini masalah sedih ya kalau sekarang ya kalau nggak sholat di masjid. Masalah kayak misalnya pada ada sesuatu Ustaz ya. Misal kayak saya di mana gitu kan, atau lagi sakit. Iya. Kadang malah sekarang makanya kalau sama istri kadang singgah dulu sembahyang dulu masjid. Iya. Kenapa sih jadi sembahyang di masjid sih sama istri? Oh iya. Soalnya ini Istri. kewajiban Iya. seorang laki-laki berjamaah di masjid. Gimana Islam mau berjaya kalau kita nggak sembahyang di masjid? Iya. Pada itu kan masih yang istri itu bingung kok di masjid harus kan bisa aja misalnya di rumah atau di Wah, mana gitu. iya. Padahal kan belum paham. Sekarang istri malah yang sholat Mengingatkan. dulu. Mengingatkan sholat dulu. Ya deh, masih Karena cuma waktunya. sebentar sih. Mau Iya. sholat paling lama apa sih? 4 rakaat. Paling 15 menit. Iya Ustaz.
15 menit buka Instagram sejam biasa aja. Masih biasa. Kurang mungkin. Iya. Nggak sadar komen sana komen sini. Iya betul Ustaz. Iya. HP. Harus bikin perbandingan kayak gitu memang. Iya. Oh iya ya. Karena kalau jawabin teman-teman tuh biasanya pagi. Oh pagi. Ana luangkan pagi sebelum nganter anak sekolah atau setelah antar anak sekolah. Numpuk tuh DM. Iya. Sautin satu-satu yang nggak bisa ya nanti dulu lah. Dan itu butuh waktu kan? Iya. Lama. Ada waktu mikirnya, waktu jawabnya. Selesai lah 1 jam. Waduh. Kayak gitulah. Nggak kerasa. Nggak kerasa iya. Memang kalau ketaatan berat, tapi alhamdulillah lah kalau dengan ketaatan aja kita bisa lakukan, bisa sabar. Bukan berat sih dia beban, tapi beban yang mampu kita pikul kok. Allah nggak bakal mewajibkan kita sesuatu yang mustahil kita angkat. Bisa. Nyatanya kalau ada orang beralasan, wah berat tuh, enggak lah. Jutaan orang bisa melakukan kok, kamu nggak bisa. Istri sudah ya. Nah di keluarga saya, antum ada konflik nggak? Maksudnya di keluarga setelah antum ngaji salaf, orang tua masih lengkap sih? Rahimahullah. Oh semuanya sudah ya? Sudah. Semua paman bibi, tinggal paman dan bibi ya? Udah jauh-jauh kita Ustaz. Oh kayak iya. kakak Ana kan di Jakarta. Kakak di Jakarta. Antum berapa bersaudara? Berdua aja Ustaz. Oh berdua aja. Kakak di Iya, Jakarta. Kakak di Jakarta. Tapi alhamdulillah kakak Paman bibi juga di Jakarta. Rata-rata. Sebagian ada yang di Bogor, Ustaz. Oh, Ada iya, yang di Barabai. Oh iya. Jauh-jauh. Misi ya Pak. Halo Pak. Iya. Siap. Kan makanya setelah terakhir ibu Ana meninggal Tahun berapa tuh? 2013 terakhir. Kalau abah itu 2007 Ustaz. Masya Allah lebih lama lagi. Iya, mama 2013. Setelah itu Ana menikah. Nah itu di titik itu tuh menikah nih Ana menjadi kayak berpikiran mau maksudnya jadi orang baik aja dah, capek jadi yang gini-gini. Sudahlah, macam-macamnya udahlah. Iya, capek. Dari situ mulai memperbaiki diri terus sih Ustaz. Siap. Dari menikah itu kan sampai beberapa tahun yang mau deket agama tuh yang kemana lagi lari kalau nggak ke agama, deketin Allah, jadi hati lebih tenang itu Ustaz. Iya. Udah berpikiran seperti itu sih. Iya. Berarti syukur tuh ada kesadaran. Tapi ya tetap Allah juga itu sih yang bikin antum berpikir seperti itu. Itulah namanya hidayah dan taufik ya. Kalau enggak ya tetap kita dengan semua kenikmatan dunia, dengan semua godaannya. Iya. Soalnya kan sempat dan Ustaz nggak ada siapa-siapa lagi ulun kan, mama udah meninggal. Mama meninggal, bapak udah lama. Udah lama. Kakak cuma 1 orang. Iya itu di Jakarta. Iya. Dan waktu itu antum betul-betul sendiri ya, support temen juga nggak ada ya. Iya. Ya cari-cari sendiri tadi itu ya. Iya. Hidayah itu sih. Menggerakkan tangan antum untuk browsing. Iya. Iya kan? Browsing. Iya. Cari-cari. Pada saat itu kan media sosial nggak Sudah sekarang. sekarang kan. Iya. Website buka blog kayak gitu. YouTube ini booming banget tuh di kapan ya? Dari 2010 mungkin ya? Enggak ya? 2000 ini Ustaz. 2000 Belasan ya. Artinya orang Ustaz. yang banyak yang kayak yang banyak iya artinya. Tahun 16 terus malah Ustaz kan enggak salah. Iya, yang booming kan yang booming itu Instagram. Instagram iya. kan sampai ada kayak video-video fitgram kan namanya kan. Iya. Siap. YouTube tuh 2016 kan. Sekarang orang berpindah ke YouTube semua. Iya. Makanya dari sekarang kita juga harus punya channel YouTube. Rifkon punya channel YouTube. Rifkon tuh dahsyat loh. Akunnya Masjid Imam Syafi'i itu kan akunnya dakwah sunnah dulu. Iya. Itu kan sekian puluh ribu. Rifkon kan baru. Iya. Udah nyalip. Followernya udah nyalip. Luar biasa. Ya, karena gencarnya media juga. Media. Jadi kalau sekarang lebih mudah Ustaz ya. Iya. Informasi kan udah, kalau pada saat dulu kan nggak ada informasi kayak sama orang tua anak dulu kan nggak tahu. Iya. Aduh mahalnya hidayah ya. Luar biasa. Kalau di pekerjaan antum kan barber nih. Ada kendala nggak? Mungkin orang ketika lihat antum,
jenggotan nih, wih, cingkrang nih. Itu ada Ustaz. Ada aja ya. Ada, tapi banyak juga orang awam Ustaz. Lebih enak anak kalau lebih mau orang awam biasa Ustaz. Minum sih. Artinya malah mereka lebih welcome ya. Iya Ustaz, lebih ini maksudnya orang awam mereka memang nggak ngerti sama agama sama sekali. Iya, malah bertanya, bukan mendebat ya. Iya dong. Mau mendebat gimana? Nggak punya modal. Iya Ustaz, Alhamdulillah, mereka orang awam malah lebih mudah menerima ya. Iya Ustaz, banyak. Tapi ada juga yang mendebat ada. Sambil antum cukur tuh. Iya mendebat kayak. Mau antum tusuk. Wah, Kan lagi megang iya. gunting. Ada mau kan ada juga pakai mesin. Ada mau gitu. Contohnya apa misalnya? Mendebat jenggot antum atau celana? Bukan ini masalah apa ya kemarin? Politik Ustaz. Oh, masalah politik Politik. malahan ya. Aduh, Iya. jauh banget ya. Masalah politik. Kenapa ASEAN ya? Aduh, harus diservis lagi. Harusnya segini udah dingin nih. Ini cuacanya memang Ustaz. Iya, hawanya. panas banget ya. Iya, memang panas. Kalau dikencengin suaranya masuk, tapi nggak apa-apa. Biar ada sedikit angin. Iya. Malah debat Iya, kalau tentang debat- politik ya. Iya, politik. Sebelah Ana dulu ini juga Ustaz, politiknya wah, Ana kan ilmu pemerintahan dulu kuliah Ustaz. Oh iya iya. Politik tuh Artinya anak antum ngikutin cukup ngikutin lah ya. Iya. Tadi Karena- mana? Iya, Karena ala kadarnya saja lah cukup tahu gitu. Iya, udah nggak ini lagi, udah nggak ikutin lagi Ustaz. Iya iya. Anu yang dicari itu kan hal duniawi ya, Ana Iya. pikirkan Ustaz. Kadang-kadang juga di setting lah, Iya. mereka acting lah. Iya. Aduh. Kita berantem di sini kan jadi Mereka- musuhan cuma gara-gara itu kan mereka Iya. berteman. Mereka berteman. Jadi nggak ngikutin lagi ada. Udah. Kalau agama ada juga masalah jenggot Ustaz ada. Dah ya, sama-sama pelanggan ya. Iya, masalah jenggot. Habis itu mereka nggak datang lagi. Tapi ada yang masih Ada ya, datang. tetap setia ya. Alhamdulillah, tetap setia. Karena memang- Anak jelaskan ini, anak meyakini seperti ini. Anak nggak maksa, maksudnya ente mau merah jenggot, tapi anak cuma ngasih tahu hukumnya. Iya. Karena kalau misalnya ada pelanggan minta rapikan jenggot, antum gimana? Ketegasan antum. Kayaknya antum pernah nanya deh sebelum antum buka barber. Iya. Iya, antum pernah nanya deh sebelum antum buka barber, kayaknya Ustadz gimana kalau ada orang pengen koza, ada orang pengen, antum gimana ketegasannya waktu itu? Anda jelaskan Ustaz kan Udah jelaskan. hadisnya anak tulis. Oh, antum Ustaz. pajang? Iya, Oh, hadisnya. mantap. Di sebelah kiri itu anak tulis dan di depan tuh udah anak ini juga tulis juga. Mm-mm. Mohon maaf tidak menerima cukur jenggot. Iya. Anak tulis Pengen juga di cukur depan. diri aja. Iya, mau di rumah silakan. Silakan. Kalau sama anak enggak terima. Nah, hal-hal kayak gitu mereka bertanya kebanyakan Ustaz. Kalau orang awam, Iya, kenapa gitu ya? kenapa? Bahkan Wah, sering itu. berdiskusi Berarti sama. antum harus mengilmui semuanya dulu ya, karena Iya. orang pasti nanya. Siap. Nanya. Bagus. Nah, itulah dakwah antum saya. Bisa jadi Dakwah, antum Ustaz. sebab banyaknya orang tersapa hidayah. Bismillah. Lanjut. Alhamdulillah ada lahan dakwah. Dulu anak bibi kecil, beliau bidan, lahan dakwahnya ya di situ. Ada orang pengen menggugurkan anaknya, ada orang pengen macam-macam. Dakwah dia bilang. Kamu ini tahu nggak? Kamu ini membunuh katanya. Tapi kan sama, kamu ini membunuh namanya. Kalau diceramahin, tahu nggak dosanya membunuh? Oh, macam-macam. Acil tuh. Lahan dakwah beliau adalah ada apa sih? Iya. Oh, kita di jalur cepat ya, satu hari. Harusnya kita di tengah. Oh, ya gitu. Masing-masing dengan apa Iya. istilahnya? Iya. Dakwah di bidang masing-masing. Antum karena di barber ya berarti itulah yang antum akan hadapi. Iya, Ustaz. Sama yang kayak terjadi bom Ustaz yang Aha. bom ada juga tuh ditanya langsung juga. Dari pelanggan. Iya. Karena kan jenggot. Pokoknya dikira orang istilahnya Pemahaman. kalau sudah jenggotan, cingkrangan, paham agama banyak gitu. Iya. Padahal kita belajar Masih terus. Belajar. Semua juga kita masih belajar terus. Wih. Anak bilangin anak masih belajar, anak bilangin. Tapi dia bertanya yang anak tahu aja sih, kalau nggak tahu anak nggak jawab. Iya. Nggak, Ya kalau itulah nggak tahu nggak harus jawab. berbicara sesuai Kadarnya. kadar ya. Jangan talim puak, nanti kita masuk kategori ruwaibi itu lagi. Tinggi. Orang kecil tapi ngomong besar. Siap. Alhamdulillah. Tapi
debat-debat juga anak nggak mau ladenin biasanya. Iya. Debat kalau yang Di medsos atau langsung? langsung di pelanggan Ustaz. langsung, Kan di anak kan pelanggan, langsung berhadapan langsung kan Ustaz. Hmm. Tuh kadang anak nggak hirauin, anak alihkan aja kan. Iya. Ngomongan lain ada juga kayak gitu. Ada juga yang ini, yang cewek apa namanya, cewek Ustaz mau potong cowok ada juga. Oh gitu, pengennya dipotong Jawa gitu. Iya, aduh. Nggak bisa, tolonglah ya, nggak bisa. Terus ada bilangin ini bukan, nggak ada juga yang lihat. Anak bilang Ustaz, ini bukan masalah manusia yang lihat, tapi yang di atas yang lihat. Anak bilang diam, dia langsung ke Langsung lain. kabur. Iya, yang lain aja anak bilang. Aduh, macam-macam lah. Eh. Nah itu juga, Anda pernah dapat pertanyaan tentang hukum ke dokter spesialis kandungan tapi laki-laki. Saya bilang di kota antum yang perempuan nggak ada. Ya kenapa nggak ke situ aja? Enggak Ustadz, yang laki-laki itu dikatakan dia yang paling hebat. Sama aja, mereka lulusan spesialis kebidanan standar lah kemampuannya. Karena merasa jangan-jangan memang perempuannya pengen di sama laki-laki. Itu aurat terbesar Anda, saya bilang. Iya. Ini Ustaz ya kan aurat terbesar kan. Aurat terbesar dia bakal dilihat laki-laki. Kalau misalnya darurat yang cerita. Iya. Di kota itu tidak ada yang lain, kalau tidak segera ditanggulangi Anda mungkin berakhir dengan kematian, laki-laki. Ya, di Banjar, waduh banyak banget, nggak bisa beralasan di kota besar spesialis yang dokter spesialis kandungan perempuan banyak, mereka saja. Itulah kenapa juga kita tidak saklek banget perempuan nggak boleh kerja, enggak, ada bidang-bidang tertentu harus perempuan yang pegang. Dokter spesialis kandungan, perawat, macam-macam. Bahkan kita lebih nyaman istri kita ditanggulangi mereka kan, tentu dengan tetap menjaga adab-adab Islam ya, karena mereka perempuan, apalagi mereka bersuami, ada kodrat yang harus mereka jalankan juga. Gitulah. Aduh, luar biasa ya. Jadi antum berarti pagi itu antum ke barber, istri kerja gitu ya? Iya, jadi sore pulang. Istri dia siang Ustaz pulang, terus turun lagi, dia kan kerja di kedokteran juga Ustaz. Oh iya. Praktek dokter dia kerja di. Iya. Oh siang pulang nanti turun lagi. Iya, sore dia turun lagi. Dokternya kan prakteknya sore. Kalau pagi itu khusus periksa darah sama Siap. ambil nomor. Siap. Oh, harusnya istri antum lebih paham lagi tuh tentang badan dia. Iya. Terlalu lelah yang kayak gitu. Iya, terlalu lelah. Pasti ada hikmahnya sih, mudah-mudahan segera diberikan momongan. Amin. Makanya banyak yang ngira ini, mungkin anak banyak mengira belum nikah Ustaz. Karena belum punya anak ya. Ya, siap. Insya Allah segera diberikan. Luar biasa sih, aduh, kebahagiaan yang luar biasa. Nanti insya Allah antum merasakan punya anak, itu nanti dia punya adik, seru. Iya. Rewel macam-macam tapi nikmatnya luar biasa. Makanya kan disebutkan di ayat, dia cobaan untuk kita. Terkadang kita cintanya ke anak itu luar biasa. Kita kata Nabi Muhammad, anak itu bisa bikin kita jadi orang penakut, bisa bikin kita jadi orang bodoh, bisa al-waladu majbanatun, bikin kita jadi penakut, mabkhalatun, bikin kita jadi orang pelit, mahzanatun, bikin kita sedih. Satu lagi ada 4 pokoknya untuk anak kita jor-joran, sama orang mungkin kita pelit, tapi untuk anak kadang-kadang kemudian bikin kita majahalatun, kita jadi kayak orang bodoh. Yang nakal anak kita nih, yang salah anak kita, tapi kita tetap dukung dia. Jadi kita jadi kayak orang bodoh. Nah, padahal yang anak pian pak yang nakal, pokoknya gitu, karena saking cinta yang kita sama anak. Makanya anak kadang tuh bingung, orang bisa menyakiti anaknya tuh, aduh gimana ya, ini anugerah yang luar biasa. Ada yang sampai dibuang Ustaz. Nah itu memang kalau kasus dibuang,
atau kadang-kadang ya memang hasil dari yang tidak halal ya. Bahkan disebutkan bahwasanya perempuan yang melahirkan berdasarkan persetubuhan yang tidak halal, rasa sakit dari mereka dicabut, makanya mereka enak aja keluarin buah. Tapi kalau perempuan-perempuan yang halal, melahirkannya mau mati itu, makanya mereka cintanya luar biasa karena melahirkannya susah. Itu diantara faedah saja, dipermudah untuk mereka mengeluarkan. Kenapa? Melakukannya haram, mudah mengeluarkan, mudah membuang. Tapi kalau halal, sakit juga sih mungkin sebenarnya, tapi ada kebencian gitu kan, apalagi totonya sudah hamil 3-4 bulan sama laki-lakinya ditinggalin. Wah, jadi ada kebencian, gugurin aja nih, atau begitu lahir buang aja nih. Luar biasa. Aduh, ya, kita sudah mau on the way pulang, Miss. Padahal tadi kita udah lewatin Iya. Cukup lama sih saya nggak sama antum, sejam lebih nih, sudah sejam 17 menit. Kameranya di sini tapi monitornya di sini. Oh, di situ. Iya, biar lihat. Mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua di luar. Banyak hal dari Al-Akha Rizky. Pemahaman macam-macam ya. Musik ya, ngerokok ya, semua. Ya sudahlah ya, alhamdulillah. Memang kita merasa itu adalah kesadaran sendiri, padahal nah itulah kenapa Allah namanya Al-Latif. Di antara makna nama dan sifat Allah Al-Latif, Allah maha lembut. Antum nggak ngerasa Allah yang giring, saking lembutnya kita nggak ngerasa Allah giring kita kepada kebaikan. Allah giring antum untuk browsing, Allah giring antum untuk cari alamat, dapat temen. Aduh, luar biasa. Dijauhkan dari yang buruk, iya. Kan otomatis begitu antum ngaji sama teman-teman yang mungkin masih dengan perbuatan jahiliyahnya, antum pasti dijauhkan. Karena rohnya udah beda. Rohnya udah beda. Roh masjid, roh pengajian dengan beda. Ini kayaknya anak kenal. Ini istri teman anak. Kayaknya di Banjar, soalnya cuma salah satu ini di Banjar, Frit warnanya pink. Teman anak di pesantren, ini istrinya ini. Tapi adalah hal Ustadz, maksudnya kalau misalnya anak ditakdirkan juga ada banyak misalnya Ustadz, adalah amalan-amalan yang maksudnya kan ininya anak-anak kan dia bisa mendoakan kita saat meninggal. Siap. Itu apa Ustaz? Oh, jejak yang lain. Siap. Iya, Ustaz. Yang supaya kalau takdir Allah memang kadar Allah, anak kalau bisa anak maksudnya amal yang akan bergulir terus. Siap. Jadi kalau misalnya Allah takdirkan ya antum nggak punya anak, walaupun tetap harus berusaha ya. Iya. Ya nih, jejak yang lain masih banyak. Contohnya kayak sabda Nabi Muhammad, kalau anak Adam meninggal, amalnya kan terputus kecuali 3. Nah, salah satunya tuh katakanlah misalnya antum nanti nggak punya anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Nah, 2 yang pertama ini ilmu yang bermanfaat, dan kemudian yakni sedekah jariyah. Kuatin di 2 hal itu. Dengan ilmu yang antum miliki, di antaranya tadi kan antum ngobrol sama orang, menerangkan apa landasan antum, kenapa nggak melayani cukur jenggot, kenapa antum jenggotan. Itu kan ilmu sebenarnya. Kalau lewat antum kemudian orang malah tersapa hidayah, antum meninggal, itu jalan terus, itulah jejak. Atau juga kemudian sedekah. Antum harus punya amalan rahasia berkaitan dengan harta antum. Bahkan mungkin istri antum nggak usah tahu. Apa kek? Antum setiap pekan masukin duit sekian ke kotak amal, kayak antum mungkin punya anak asuh di pesantren tertentu, kayak terserah. Miliki amalan rahasia berkaitan dengan harta antum. Bahkan orang terdekat pun kalau bisa nggak usah tahu. Nah, itu 2 hal yang kemudian ketika kita meninggal tetap dia berjalan terus. Karena kata Imam Nawawi, orang kalau berdasarkan sabda Nabi Muhammad, orang berarti kalau sudah meninggal ya putus semua amalnya, nggak bakal jadi baru lagi, pahalanya nggak bakal baru lagi. Tapi ini diantara amal-amal yang sekalipun kita sudah meninggal maka dia akan terus bergulir. Kalau maknanya diluaskan, jejak
Ya mungkin untuk media sosial sekarang kayak Ana nih, Ana di antara bikin video itu ya ingin ninggalin jejak digital kan. Ana di file Ana ya, Ana pernah hitung-hitung ya. File Ana yang ada di channelnya Masjid Imam Syafi'i 900-an sih. File Ana doang itu. Ustaz Ahmad mungkin 1000 lebih udah pasti itu. Jadi 900, belum di channel Ana pribadi. Belum kemudian yang dalam bentuk suara. Ana memang kurang bisa bikin artikel, nulis, bikin buku enggak. Minimal Ana punya jejak digital kan, diantaranya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang, ceramah untuk bermanfaat untuk orang, ada jejak yang kita tinggalkan lah, artinya kita sudah meninggal karena file-file ini orang tersapa hidayah, orang mungkin terinspirasi, pahala ngalir terus karena kita bisa mati kapan aja kan. Jadi mungkin itu, tapi tetap berusaha sih, tetap berusaha. Istilahnya ikhtiar ya. Allah alam bisa. Semoga yani, karena kalau misalnya penantiannya lama, sekalinya dikasih, wah bisa kembar 3 tuh sih. Antum ada generasi kembar nggak? Generasi kembar? Istri? Nggak ada. Oh enggak ya, enggak ya. Tapi nggak ada yang mustahil lah. Anak ada tuh siapa tuh? Komedian, Komeng. Oh, Komeng. Tiga langsung kembar 3 dikasih. Kosong 3. Lama dikasih langsung 3. Cerita yang sama di Banjarmasin dulu anak waktu di Dahlia. Mas Rozi namanya. Beliau juga diantaranya waktu itu lama nggak dikasih. Begitu dikasih kembar 3. Kan di Dahlia dulu Ustaz. Anak dulu di Dahlia 2. Oh, Dahlia 2. Dahlia 2. Ada sekolah dulu di dekat situ Ustaz, SMA. Apa? PGRI. Kedua. Anak kalau sekolah lewat situ. Oh iya. Oh di belakang ya PGRI 2 ya. Tahu. Oke. Mudahan bermanfaat pemirsa dari cerita Mas Rizky Cipta, dan jangan lupa kalau pengen potong rambut yang laki-laki ya ke barbershop Bang Brewok ya. Bang Brewok. Jalan Cemara, Kayu Tangi, sampingnya pohon kayu apa tadi? Rumah kayu. Rumah kayu juga kita iklanin. Nanti kita tag orangnya. Oke, dan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Mudah-mudahan yani bisa segera diedit dan kemudian ditayangkan. Ini Jalan Hijrahku episode 8 bersama Mas Rizky Cipta apa teh? Nugraha. Bangun. Oh, Rizky Cipta Bangun. Oke, barakallahu fikum. Makasih ya. Barakallahu Ustaz. Tuh minumannya bawa. Siap Ustaz. Karena kira antum pakai Grab, kalau enggak antar sampai Handil Bakti tadi. Biasa. Pakai sepeda motor aja ya? Iya, sekalian mau ke Barburu juga belum Ustaz. Oh iya, sekalian turun ke Jaya. Siap. Oke, Ana juga mau pulang biar istirahat dulu. Makasih ya. Ya, ulun makasih Ustaz. Oh iya, sama-sama. Nanti ada souvenir lah belum datang, gantungan kunci. Insyaallah. Ya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sampai di sini dulu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.